Oke, halo guys. Jadi ketemu lagi dengan saya sesuai janji yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita udah unboxing dan sekarang kita akan review. Ya, oke guys. Jadi ini kalau pertama kali kita nyolokin keyboardnya USB-nya ke PC. Ini tampilan lampu awalnya kayak gini. Nah, oke, ini jadi kita coba. Sekarang kita ke ini untuk defaultnya, ini default awalnya. Nah, kalau jadi FN kiri itu untuk mengurangi kecepatannya, FN kanan untuk mempercepat itunya helio lampunya. Oke, kita ke default. Nah, sekarang kita ke BB. Oh, tadi masih default. Sekarang kita ke SL. Nah, ini breathing. Nah, ini jadi kayak nafas gitu ya. Nah, tadi kamera agak hilang fokus karena itu jadinya gerak. Nah, ini jadi yang ini single LED. Jadi cuma satu doang. Di mana yang kalian pencet itu yang nyala. Nah, ini kita perlambat. Kalau kita perlambat kayak gini bentuknya. Sekarang kita lanjut yang ini. Nah, ini waving LED. Jadi dia kayak bergerak gitu ya. Tuh, waving kayak ombak lah. Ombak gerak gitu. Nah, ini UV. Ini kayak yang pertama tadi ya. Apa sih namanya? Running. Running LED. Nah, kalau yang ini ya apa? Ini hampir mirip sama yang single tadi. Jadi kalau kita ketik malah kebalikannya gitu. Jadi kita ketik dia malah menghilang gitu. Kebalikannya single LED tadi. Nah, ini untuk off. Jadi untuk off kita kan N, ini untuk nyala terus. Oh ya, jadi ini di sini ada fitur untuk tombol Windows-nya juga. Jadi kalau kalian misalnya ngegame nih, kan kadang-kadang tombol Windows itu ganggu banget. Nah, itu tadi kalau nyala berarti tombol Windows-nya nggak aktif, kalau mati berarti tombol Windows-nya nanti. Sekarang kita coba untuk di gelapnya, di kondisi gelap. Nah, gini guys, jadi kita lihat lagi dari awal tadi. Ini yang single tadi. Sorry ya guys, kamera gua agak jelek, jadi fokusnya suka hilang dan itu kayak lampunya kayak redup gitu. Padahal aslinya enggak, aslinya bagus, cuma ini karena kamera jelek aja sih. Oke, lanjut ini yang default tadi, yang awal. Ini yang single off, kebalikannya yang single mati itu. Ini breathing, nafas selain yang tadi, tau kan? Nah, oke guys, jadi di keyboard ini juga ada hidden shortcutnya. Jadi kalau kita kita lihat dulu aja ya. Nah, ini buat FPS,
Ini buat ngetik ya, jadi key sampai pokoknya segala tombol ketik. Nah ini where ASF ini nggak tahu buat apa sih ini. Nah ini where ini jadi setting untuk gaming ya, jadi dari tombol 3, 4, 5 nggak tahu lah, pokoknya dari di 3 sampai 9 guys, itu tombol rahasia, nggak ada di box. Nah terus ini adalah untuk redup, terangin lampunya nih, jadi kita pakai FN up and FN down, FN up, FN atas bawah. Nah oke guys, jadi ini sekarang kita coba ke key pullernya yang tadi. Nah ini nyambutnya tinggal di tancapin sampai bunyi klik gitu. Nih sekarang kita lihat yang namanya blue switch. Nah itu yang namanya blue switch yang ada di deskripsi spesifikasinya, itu blue switch yang bunyi gitu, kalau di pencet balikinnya tinggal tekan aja sih. Nah udah. Sekarang kita coba tombol spasi. Nah ya, itu tombol spasi. Blue switch. Oke. Jadi punya enggak jadi. Ya kita balikin. Nah jadi gitu guys. Iya, kok agak aneh ya. Jadi guys, ingat kalau mau ngebalikin dilihat dulu kebalik atau enggak itunya, jangan kayak gini loh, kebalik begini. Iya, tinggal tekan beres dah. Nah ini jadi di baliknya juga, di bawahnya, bagian bawahnya ada kayak untuk nyangkutin kabelnya ya. Tuh tinggal gitu, tinggal tekan doang, pinggir, terus kanan juga ya. Bagian kanan enggak alot sih. Alot banget, alot guys. Ya tengah, ini tengah, taruh tengah aja. Terus seperti keyboard pada umumnya juga di bagian bawahnya ada, nah itu buat ngangkat gitu. Ya oke guys, dari itu tadi review dari keyboard K1 Mecha dari Digital Alliance. Nah, setelah ini saya bakal lanjut lagi untuk upload lagi video selanjutnya. Jangan lupa thumbs up dan subscribe. Bye. Ya wes di